Oke, halo guys, selamat datang kembali di channel Solo Player Boruto. Ini adalah video episode spesial part ke-51. Nah, pada episode spesial part ke-50 sebelumnya itu, Boruto sempat terkontaminasi cakra Kyuubi Naruto. Namun, Boruto masih bisa mengendalikan sebagian tubuhnya walaupun sudah menyerang beberapa temannya. Singkat cerita, Boruto pun bertarung melawan Kyuubi hingga Kyuubi itu tidak bisa bergerak dan akhirnya diselamatkan oleh Yamato menggunakan jutsu Hokage pertama. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, sebelum kita mulai pembahasannya, mari kita putar dulu intronya. Shinobi no jidai wa owaru. Adegan dimulai dengan Yamato yang melihat Naruto yang terbaring. Yamato berkata, "Kalung ini pakai Naruto, milik Hokage pertama. Ini kristal cakra yang hanya beresonansi kepada Hokage pertama. Dengan kalung ini, aku jadi bisa mengendalikan Kyuubi. Dulu, Hokage pertama menjadi Hokage karena memiliki kekuatan ini. Aku menjadi kapten karena alasan tersebut." Di sisi lain, Boruto pun tampak mengkhawatirkan kondisi Naruto yang memprihatinkan. Tak lama setelah itu, Naruto pun akhirnya sadar dari pingsannya. Sambil memegang kepalanya, Naruto berkata, "Apa yang terjadi padaku? Tadi mengejar Orochimaru lalu apa yang terjadi?" Melihat Sakura yang menangis, Naruto berkata kembali, "Sakura, kenapa kau menangis? Apakah saya tanpa ekspresi itu telah mengatakan sesuatu yang buruk padamu? Seperti wanita gila atau semacamnya?" Mendengar hal tersebut, Sakura langsung memukul Naruto. Di sisi lain, Boruto tampak ingin pergi ke tempat Sai dan Orochimaru. Melihat Boruto yang pergi, Sarada berkata, "Boruto, lengan kananmu belum kau obati. Kau akan kesulitan bertarung dengan luka yang seperti itu." Setelah mengatakan hal tersebut, Sarada langsung berlari ke arah Boruto dan memegang tangannya yang terluka. Terlihat, Sarada langsung mengobati Boruto dengan jutsu medis. Setelah mengobati Boruto, Sarada berkata, "Apa kau yakin mengejar mereka?" Boruto membalas, "Tenang saja Sarada, aku baik-baik saja. Lagi pula, ini bukanlah yang sulit." Sementara itu, Yamato tampak melihat ke arah Boruto dan Kawaki. Dengan raut wajah penasaran, Yamato berkata dalam hati, "Sebenarnya siapa mereka? Aku belum pernah melihat seorang shinobi dengan kemampuan seperti mereka." Adegan pun beralih ke Orochimaru dan saya kembali. Saya berkata, "Ini saja pesan dari Tuan Danzo." Mendengar perkataan Sai, Orochimaru pun tersenyum dan membalas, "Menarik juga." Setelah mengatakan hal tersebut, tampak mereka berdua saling bertatapan satu sama lain. Di sisi lain, Bunshin Yamato memantau mereka dari kejauhan. Orochimaru berkata, "Lalu, soal pesan tersebut, bagaimana caraku mempercayainya?" Terlihat, saya langsung melakukan sesuatu dari ranselnya. Namun, tiba-tiba Kabuto datang dan langsung mendorong saya hingga terjatuh ke tanah. Lalu, Kabuto menahan saya sambil berkata, "Ada apa ini?" Orochimaru membalas, "Tenang dulu Kabuto, anak ini akan jadi salah satu bawahan kita." Kabuto membalas, "Apa orang ini bisa dipercaya?" Di sisi lain, saya berkata, "Lihatlah dalam amplop tersebut, itu untukmu dari Tuan Danzo." Melihat amplop itu, Orochimaru pun menghampirinya dan mengambil amplop tersebut lalu membacanya. Setelah melihat isi surat itu, Orochimaru berkata, "Ini." Melihat reaksi Orochimaru, Kabuto berkata, "Apa isinya?" Orochimaru berkata kembali, "Kabuto, lepaskan anak itu. Kita akan membawanya." Mendengar perintah dari Orochimaru, Kabuto pun melepaskan Sai. Sambil membalikkan badannya, Orochimaru berkata, "Namamu saya, ayo pergi." Tak lama setelah itu, mereka semua pun pergi meninggalkan tempat tersebut. Sementara itu, Bunshin Yamato yang memantau berkata, "Sudah kuduga." Adegan pun beralih ke Boruto yang melihat tangan kanannya sudah sembuh. Melihat hal tersebut, Boruto berkata, "Aku tidak menyangka kau semakin mahir dalam menggunakan jutsu medis. Kau sangat hebat Sarada." Mendengar hal tersebut, Sarada pun hanya bisa tersenyum. Sementara itu, tampak Yamato tiba-tiba berkata, "Tunggu sebentar." Setelah cukup berbicara pada Bunshinnya, Yamato berkata kembali, "Soal Sai, sekarang dia pergi bersama Orochimaru." Mendengar hal tersebut, semua orang pun terkejut. Yamato berkata, "Kalian semua ikuti aku."
Adegan pun beralih ke tim Yamato yang berada di tempat Orochimaru sebelum pergi. Melihat kancuran yang besar di sekitarnya, Naruto pun heran dan berkata, "Jembatan tadi hancur, sekarang ada lubang yang sebesar ini. Sebenarnya apa yang sedang terjadi?" Mendengar hal tersebut, Yamato berkata, "Apa aku tidak ingat?" Naruto membalas, "Tidak, aku tidak ingat." Di sisi lain, Boruto menghampiri Naruto dan berkata, "Ini terjadi saat aku melawan Orochimaru. Tenang saja, tidak usah terlalu dipikirkan." Sementara itu, Kawaki pun menatap ke arah Yamato dan berkata, "Hei kau, bukankah kau adalah kapten tim mereka? Sebaiknya kau mengambil keputusan yang cepat, atau kalian akan kehilangan jejak mereka." Mendengar perkataan Kawaki, Yamato membalas, "Dalam misi ini kita perlu berhati-hati dan tidak bertindak sembarangan." Di sisi lain, Mitsuki mengambil buku Sai yang terjatuh. Mitsuki berkata, "Bukankah ini barang milik Sai?" Sakura membalas, "Itu kan barang berharga miliknya. Namun, kenapa ada di sini?" Mendengar hal tersebut, Yamato berkata, "Jika dia sampai meninggalkan barang berharganya, berarti dia sangat tegang di depan Orochimaru." Sambil keheranan, Boruto berkata, "Dari mana kau tahu soal itu?" Yamato membalas, "Soalnya tadi, bayangan kayuku di sini, dan aku berkomunikasi dengannya menggunakan radio yang kutanam di sini." Mitsuki berkata, "Apa yang terjadi pada Sai?" Yamato membalas kembali, "Sai tadi, setelah mengobrol dengan Orochimaru di sini, dia ikut pergi bersama Kabuto dan Orochimaru." Mendengar hal tersebut, Naruto berkata, "Apa maksudnya itu?" Di sisi lain, Sarada berkata, "Apa yang mereka bicarakan?" Yamato membalas kembali, "Karena sangat jauh, aku tidak bisa mendengarnya." Dengar wajah terkejut, Sakura berkata, "Mungkinkah dia diculik?" Mitsuki membalas, "Sepertinya itu mustahil. Kurasa pasti dia memiliki tujuan tersembunyi yang tidak bisa diberitahu kepada kita." Mendengar hal tersebut, Yamato berkata, "Kau benar Mitsuki. Aku lihat dia dekati Orochimaru dan memberikan sesuatu. Rasanya seperti meminta bantuan Orochimaru." Setelah mendengar perkataan Yamato, Naruto tampak terkejut dan berkata, "Orang yang mengesalkan seperti itu tidak mungkin berkhianat." Namun, Kawaki tiba-tiba berkata, "Siapa peduli seberapa baik sikapnya? Jika menyangkut sesuatu, dia bisa saja bertindak untuk mencapai tujuannya." Di sisi lain, Sakura berkata pada Yamato, "Apa Kapten Yamato tahu Danzo?" Yamato membalas, "Aku tahu dia." Di sisi lain, Boruto berkata, "Siapa Danzo?" Yamato kembali berkata, "Orang yang menentang kebijakan Hokage ketiga. Dia kakek tua pemimpin Sai dan orang yang tidak suka dengan Hokage ketiga. Danzo mungkin menggunakan Sai untuk melakukan sesuatu yang rahasia." Setelah berpikir cukup lama, dia pun menemukan jawabannya dan berkata, "Jangan-jangan saya diperintah Danzo untuk melakukan misi yang berbeda dengan kita. Mungkin dia melakukan sesuatu dengan perintah misi rahasia. Ini hanya asumsiku. Danzo mungkin ingin menghancurkan desa Konoha." Mendengar hal tersebut, semua orang yang ada di sana pun terkejut. Kawaki berkata, "Memangnya apa yang bisa dilakukan kakek tua untuk menghancurkan desa Konoha? Jangan membuatku tertawa." Yamato membalas kembali, "Kau tidak tahu seberapa besar kekuasaannya. Dia menghancurkan desa Konoha dan membangun desanya sendiri yang ideal, dan kembali menduduki kursi Hokage." Terlihat, Kawaki pun terkejut setelah mendengar fakta tersebut. Yamato berkata kembali, "Alasan Danzo baru bergerak sekarang karena sudah 3 tahun sejak penyerang pertama, dan Orochimaru pasti punya persiapan baru untuk menyerang kembali. Jika bergerak sekarang, mungkin negosiasi dengan Orochimaru berjalan dengan lancar." Dengan wajah terkejut, Naruto berkata, "Mungkin saya memanfaatkan kita untuk bertemu Orochimaru." Sakura membalas, "Bisa saja itu terjadi." Di sisi lain, Sai, Kabuto dan Orochimaru sedang bergerak untuk pergi ke markas. Adegan pun beralih ke Yamato kembali. Yamato berkata, "Jika memang seperti itu, kita memang harus menyingkirkan Sai." Mendengar hal tersebut, semua orang pun terkejut. Sementara Kawaki, dia pun setuju dan berkata, "Aku setuju denganmu. Orang-orang seperti itu memang harus dilenyapkan. Mereka akan mengganggu keamanan desa jika terus dibiarkan hidup." Mendengar jawaban Kawaki, Boruto berkata, "Hei Kawaki, apa yang kau katakan? Jangan memperburuk keadaan." Adegan pun beralih ke Orochimaru yang sedang melompati pohon demi pohon. Orochimaru berkata, "Sepertinya kita diikuti." Sambil melihat ke belakang, Kabuto membalas, dia dengan polos mengikuti atau bersekongkol. "Bagaimana ini?" Orochimaru membalas,
Apapun itu, sepertinya kita membutuhkan mayat. Ya kan, Kabuto? Setelah mengatakan hal tersebut, Kabuto membalikkan badannya dan melakukan kunai ke arah Sai. Adegan pun beralih ke Yamato kembali. Yamato berkata, saat ini Bunsinku sedang mengikuti mereka. Kita juga akan mengejar mereka. Mendengar hal tersebut, Kawaki berkata, kalau begitu aku akan mencarinya terlebih dahulu dan menghancurkan mereka semua. Terlihat, Kawaki langsung terbang dan mencari Sai dan yang lain. Melihat Kawaki yang pergi, Boruto berkata, hei Kawaki, tunggu dulu. Namun, Kawaki tidak merespon perkataan Boruto dan terus pergi. Melihat Kawaki yang terbang, Naruto berkata, dia bisa terbang. Di sisi lain, Yamato berkata, ada banyak hal yang ingin kutanyakan padamu Boruto. Tapi, sekarang kita tidak memiliki banyak waktu. Jadi ayo bergerak. Sementara itu, Naruto tiba-tiba terjatuh karena kehabisan tenaga. Namun, Mitsuki langsung menangkap Naruto. Melihat hal tersebut, Yamato berkata, ayo pergi. Mitsuki membalas, tapi bagaimana dengan Naruto? Sambil melihat ke arah Naruto, Yamato berkata, kalau begitu tinggalkan saja dia di sini. Dengan kondisinya yang sekarang, dia pasti bisa pulang ke desa sendirian. Mendengar hal tersebut, Sakura pun terkejut dan berkata, guru Kakashi tidak akan bilang begitu. Di sisi lain, Naruto berkata, tidak apa Sakura, aku baik-baik saja. Yamato membalas kembali, Sakura, aku tahu apa yang ingin kau katakan. Apalagi aku pernah bersama Kakashi di pasukan Anbu dulu. Aku tahu orang seperti apa dia. Aku memang menggantikan Kakashi. Namun, aku bukanlah Kakashi. Aku tak akan biarkan kalian terluka. Aku bukan tipe orang yang bilang begitu. Mendengar hal tersebut, Boruto berkata, bukankah Kapten Yamato terlalu berlebihan? Aku tahu kondisi Naruto memang kurang baik. Tapi lihatlah dia. Dia masih mau melanjutkan perjalanan ini meski dalam kondisi seperti itu. Seharusnya aku tidak berkata seperti itu. Mendengar perkataan Boruto, Yamato membalas, Boruto, kau sama sekali tidak mengerti. Inilah resiko menjadi seorang shinobi. Aku sudah banyak kehilangan temanku waktu sudah menjadi Anbu. Mendengar hal tersebut, Boruto membalas kembali, jangan ajarkan aku tentang kehilangan. Aku sudah pernah kehilangan segalanya bagiku. Teman, keluarga, tempat tinggal, dan semuanya. Shinobi yang tidak peduli dengan rekannya bukanlah seorang shinobi. Melihat tatapan kosong Boruto, Yamato pun terkejut dan berkata, mata itu. Dan adegan pun habis sampai di sini. Setelah Naruto sadar, tim Yamato akhirnya berdiskusi untuk mengejar Sai yang bersama Orochimaru. Sekarang, Kawaki sudah pergi duluan dari mereka. Sementara itu, tampak Boruto dan Yamato memiliki perbedaan pandangan. Apa yang akan terjadi ke depannya? Kita akan melanjutkannya kembali pada episode spesial part ke-52. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa pada video berikutnya.